Masya Allah. Gue begitu ya, santai. Ada lain ya. Ya. Belum dapat hidayah di sini. Oh ya. Ya benar. Ya dah. Ya benar. Apa yang dia kata dia? Komplek luas ini mana? Sama-sama kita zikir sebagaimana zikir yang dilantunkan oleh Kiai Marwan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim Shalah Al-Ikhlas yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ya, setiap malam Kamis kita majelis taklim membaca kitab Hidayatus Salikin karangan Al-Mustannif yakni Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Jadi kita setiap malam Kamis rutin istiqomah ba'dal maghrib sampai isya. Kita ini sudah sampai halaman 255. Kalau dalam kitab ini halaman 255 bab yang ke-7 Al-Babus Sabi' fi adabis suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khaliq. Bab yang ke-7 yaitu menjelaskan adab bersahabat dan muasyarah, yakni berkasih-kasihan serta kepada Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan beserta makhluk. Nah, ini judulnya, temanya ya. Ini sudah hampir habis kita ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti. Pada keluarganya, sahabatnya, dan para penampilan setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita tidak membaca salawat. Rugi sekali kalau baca salawat. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wabtah minal khairi kullam mu'am. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wabtah minal khairi kullam mu'am. Ya, dengan kita bacaan salawat, maka Allah akan bukakan segala pintu-pintu kebaikan, yang mana pintu kebaikan itu masih ada yang tertutup. Masih ada yang tertutup, masih ada yang terkunci. Pintu kebaikan itu bukan berarti apa amal-amal akhirat, tapi juga amal-amal dunia. Sebab keuntungan-keuntungan dunia juga, ya, kesusahan dalam mencari nafkah, sudah itu. Pokoknya apa-apa hajat kita tentang dunia ini pun akan dibuka oleh Ta'ala. Bukan hanya untuk akhirat, tapi keuntungan dunia kita juga dibuka oleh Ta'ala. Ini hal sekali. Kehebatan sholawat itu luar biasa. Jangan sampai kita tidak baca sholawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, kita akan sampai kepada bab yang ke-7 ini. Imam Al-Ghazali berkata, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ilam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqzatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka
wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma zakartahu wa huwa jalisuka iz qallahu ta'ala ana jalisu man zakarani. Ini sudah sampai ini ya. Sudah ada pembukaan ya waktu hari malam Kamis kemarin ya. Tidak apa kita ulang kembali ya. Ketahui olehmu bahwasanya taulanmu itu maksudnya handai taulanmu maksudnya kerabat dekatmu orang yang dekat kepadamu. Taulanmu itu maksudnya ya. Sahabatmu yang tiada bercerai akan dikau di dalam hadirmu, tidak akan berpisah maksudnya, tidak akan memisahkan kepadamu denganmu di dalam hadirmu, yakni dalam tempatmu, negerimu, dalam safarmu, dalam bepergianmu, di dalam pelayaranmu, dalam tidurmu dan dalam jagamu, bahkan di dalam hidupmu dan matimu, itu yaitu Tuhanmu dan penghurumu dan maulamu dan yang menjadikan akan dikau, yaitu maksudnya Allah. Nah itulah Allah itu teman kita. Ada doa musafir itu kalau kita pergi jauh, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkaulah sahabatku dalam perjalanan. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifah fi ahli. Wal khalifatu fil ahli, dan sebagai penggantiku dengan yang aku tinggalkan keluargaku. Dan sebagai pengganti Engkau adalah temanku dalam perjalanan ya Allah, dan Engkau juga sebagai penggantiku di dalam keluargaku. Maksudnya kita kan meninggalkan keluarga, mau pergi jauh ke tempat lain, mau lihat kebunnya sana jauh, istrinya tinggal, maka kita ucapkan itu Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Sudah selesai. Apa kita takut lagi? Engkau adalah temanku dalam perjalanan ya Allah, dan juga sebagai penggantiku dalam keluargaku dan hartaku, tempat tinggalku. Pengganti Allah ganti kita di rumah. Kenapa kita takut? Ninggalkan istri, ninggalkan anak. Apa kita nggak yakin sama Tuhan? Gawat kalau kita nggak yakin sama Tuhan. Yang menghidupkan kita Allah, Tuhan. Yang memberi kita rezeki Allah, yang memberi sehat kita Allah, semuanya. Dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang kita punya banyak sekali. Punya rumah, punya kendaraan, Allah semua itu. Kenapa kita ragu? Ucapkan itu kata Nabi. Kalau keluar pergi akan tinggalkan rumahmu, kenapa kau takut? Allahumma antas sahibus safar wal khalifatu fil ahli wal mali. Wal khalifatu fil ahli wal mali. Mal itu harta. Khalifah penggantiku di dalam keluargaku dan hartaku yang aku tinggalkan, rumah. Sudah, kenapa kita takut? Sudah, pergi kita. Berangkat kita. Itulah keyakinan kita harus mantap. Enggak boleh ragu-ragu lagi. Allah yang menjaga keluarga kita. Allah yang menjaga tempat tinggal kita, harta kita. Kalau sudah mengucapkan itu sudah, ya ngapa ragu-ragu lagi, Pak Mul? Cuma yang di rumah aja suka kurang yakin. Si istri nggak yakin, nggak kuat, yakinnya nggak kuat. Enak aja ninggalin gue. Gue sendirian, kata istri kita. Enak aja. Yang kerja di rumah siapa? Kata bini kita kan, dia nggak yakin. Padahal harusnya dia yakin. Suaminya pergi ini bukan karena apa-apa, tapi perkara yang penting. Kalau dia bekerja berarti dia mencari rezeki untuk kehidupannya. Kalau dia dakwah untuk akhirat. Kalau kiai kan dakwah, pergi jauh-jauh dakwah dia. Kata istrinya, pergilah bang, dakwah. Nanti amal-amalmu juga akan Allah berikan kepada aku. Dia enggak berdakwah dapat pahala dakwah istri kita. Masya Allah.
Itulah hebatnya dalam Islam. Seperti itu. Nah, inilah maksudnya. Jadi taulan kita, maksudnya orang yang menemani kita, maksudnya itu. Sahabat kita yang menemani kita, itu tidak akan bercerai, tidak akan berpisah selama-lamanya. Kalau istri kita menemani kita bisa bercerai, entah itu cerai hidup, entah itu cerai mati. Nanti kalau mati cerai. Kalau Allah selama-lamanya menemani kita, hidup kita menemani kita, mati kita pun menemani kita. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut nama Allah saja. Masya Allah. Inilah hadirin sekalian, luar biasanya kita ini memantapkan keyakinan, dan manakala engkau sebut akan dia, maka yaitu seolah-olah duduk ia dengan engkau, karena firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku. Ana jalisu man zakaroni, kata Allah dalam hadis kursi. Aku ini duduk kepada siapa, menyertai siapa yang selalu menyebut nama aku. Kalau kita nyebut nama Allah, Allah duduk sama kita. Duduk bukan berarti dikiaskan seperti Pak Arifin duduk. Maksud duduk itu saking dekatnya. Orang duduk kan dekat, seperti Pak Mul duduk dengan kan dekat ini. Nah, maksudnya begitu. Allah itu dekat sekali. Jadi kalau kita nyebut nama Allah, dekat. Ya tak ada cak. Wong peka itu ada jerit-jerit kenian baru lama baru noleh dia. Allah tidak peka. Allah sami, Allah Maha mendengar apa yang kau rintihkan. Jangankan engkau sebut dengan lisanmu, kau sebut di hatimu saja Allah tahu. Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Wallahu samiul alim. Allah itu mendengar dan mengetahui. Ini sebut dalam hati. Masya Allah. Nah, inilah hadirin sekalian. Seperti itulah Allah. Wa mahman kazara qalbuka hazanan ala taksirika fi haqqi dinika bahwa sahibuka wa mulazimuka iz qala Allah Ta'ala anna indal munkasarati qulubuhum min ajli. Dan manakala pecah hatimu, nah ini pecah hatimu, maksud pecah hatimu tu karena duka cita, susah gundah gulana, ya tak? Atas taksirmu, atas kekuranganmu, ya tak? Pada hak agamamu, maka ia adalah taulanmu dan melazimkan ia akan dikau. Karena firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, akulah pada orang yang pecah hati mereka itu, dari karena aku. Pecah hati ini maksudnya susahan karena dia memikirkan agama. Orang yang berdakwah seperti Nabi itu kan susah memikirkan agama. Bagaimana mendakwakan agama dulu. Sedikit sekali orang yang masuk Islam, tidak. Tapi karena Nabi tahu bahwa yang menyertai ini Allah, Nabi tidak ada dibuatnya istilah susah yang sepanjangan, tidak. Karena dia tahu Allah bersama dia. Yani karena duka cita atas taksirnya, atas kekurangan, maksudnya tu, atas taksirnya ini pada hak agamanya, yakni pada kurang berbuat ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala, atau duka cita ya sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah ini, ya dah, Allah bersama kita. Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar ma'rifat, niscaya engkau jadikan akan dia taulan sebenar-benarnya, sahabat sebenar-benarnya. Dan engkau tinggalkan akan manusia itu pada satu pihak. Maka jikalau tiada kuasa engkau atas yang demikian itu pada sekalian waktumu, maka lazimkan olehmu bahwa engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktu yang engkau jadikan di dalam munajat dengan Tuhanmu dan sediamu, yakni engkau ingat akan Allah Ta'ala itu Tuhanmu, dan engkau pikirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap waktu siang dan malam, seolah-olah ia hadir padamu dan seolah-olah ia taulanmu yang memeliharakan
akan dikau pada segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu, padahal ia melihat akan segala perbuatanmu itu pada tiap-tiap waktu, pada siang dan malam. Dan engkau pikirkan di dalam hatimu dan sembunyikan akan hatimu itu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan daripada memikirkan akan yang lain daripadanya, dan daripada memikirkan pada segala pekerjaanmu dan segala ibadat. Maka hendaklah engkau jadikan Allah Ta'ala seolah-olah ia melihat akan dikau, supaya engkau jadi takut akan dia dan ta'zim akan dia. Inilah dinamai martabat ihsan. Martabat ihsan yang tersebut dalam hadis Nabi SAW tatkala menanya malaikat Jibril alaihissalam akan Nabi alaihissalam, ya, dengan katanya malaikat Jibril, mal ihsan, ma huwa ihsan, apa itu ihsan? Qala anta buda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau menyembah Tuhanmu, engkau beribadah kepada Tuhanmu seakan-akan seolah-olah engkau melihatnya, melihat Tuhan, melihat Allah. Maka jika engkau tidak melihat Tuhan, maksudnya tidak mampu kita melihat Tuhan, fa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah Maha melihat kepada kita. Sholat Allah, seolah kita melihat Allah, ya dah. Tapi kita tidak mampu karena kita ini masih banyak hijab, masih banyak kotoran. Ma'rifat kita enggak seperti ma'rifatnya para wali, ya dah. Ma'rifatnya para nabi, para rasul, beda. Kita tapi belajar ke situ arahnya. Kalau sudah masuk ke besaran Allah, lambat laun ada ma'rifat, bertambah ma'rifat kita kepada Allah. Kebesaran Allah itu masuk dalam hati kita. Ini hadirin sekalian. Seperti itulah maksud daripada kita berteman sama Allah itu seperti itu. Allah itu melihat kita. Seolah-olah kita melihat Allah. Ada dalam ilmu ma'rifat itu syuhudul kasrah fil wahdah wa syuhudul wahdah fil kasrah. Engkau menyaksikan yang banyak, maka engkau terlihat yang satu. Artinya melihat makhluk, banyak makhluk, akan teringat yang satu, yaitu Allah yang menciptakan itu. Berarti syuhudul wahdah fil kasrah, melihat Allah, maka kita mengagumi ciptaannya begitu banyak. Seperti itu. Jadi melihat sesuatu ingat Allah yang menciptakan itu. Lihat angin, melihat angin, hakikatnya kita melihat Allah yang menciptakan langit, Allah. Melihat hamparan bumi yang luas, lautan yang luas, ingat melihat Allah. Itu maksudnya. Paham itu? Jadi ihsan maksudnya itu. Jadi kita ini belajar ihsan. Ini bersahabat dengan Allah, ini maksudnya ihsan. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah melihat kamu. Pastilah Allah melihat kita. Kalau kita sesuai dengan tingkatan ilmunya, pengalaman ma'rifatnya, belajar ilmu ma'rifatnya. Seperti itu, paham ya? Masya Allah. Maka jikalau tiada engkau lihat akan dia, maka bahwasanya ia melihat akan dikau. Dan dari karena inilah seyogyanya engkau membanyakkan akan zikrullah. Pada segala waktumu, seperti firman Allah, uzkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Menyebutlah kalian akan Allah dengan sebutan yang banyak, wasabbihu dan bertasbihlah kepadanya pagi dan siang. Pagi dan petang. Jadi kita ini banyak menyebut Allah. Maksudnya apa? Supaya kita ini selalu teringat Allah. Ya, biasanya kalau yang banyak disebut itu yang teringat. Coba kalau kita banyak nyebut sesuatu yang kita senangi, pasti teringat kita. Dulu kita belum punya istri, ada baru calon istri, kita sebut terus calon kita ini. Maka kita teringat terus. Mau tidur ingat dia, ke kamar mandi ingat dia, ada lagunya dia. Mau berjalan ingat dia, mau pergi ingat dia, naik motor ingat dia, naik mobil ingat dia semua. Ingat dia semua. Gara-gara mabuk cinta. Gara-gara mabuk cinta. Nah, begitulah kita. Kalau kita mabuk cinta sama Allah, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak, ingat dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Ini maksudnya tuh. Dan membanyakkan zikir itu melazimkan akan hadir hati kepada Allah Ta'ala sekalian pekerjaan kita. Pada sekalian pekerjaan kita. Dan inilah murad yang dimaksud dengan kata Imam Ghazali rahimahullah pada bab ini. Ini intinya ini pada bab ini, bahwasanya Allah Ta'ala itu sahabatmu dan taulanmu yang tiada bercerai, tidak akan berpisah. Allah itu sahabat kita akan berpisah selama-lamanya. Akan dikau. Karena makna bersahabat dengan Allah Ta'ala itu membanyakkan zikir. Intinya bersahabat dengan Allah itu membanyakkan zikir akan dia, dan melazimkan melazimkan akan taat kepadanya, dan menjauh daripada berbuat maksiat, dan yang ditegahkan Allah Ta'ala, yang dicegah oleh Ta'ala, dan hadir hati beserta Allah Ta'ala. Syahdan. Syahdan dia apa? Syahdan adab bersahabat dengan Allah itu 14. Ada 14. Pertama, senantiasa menundukkan akan matamu serta khusyuk dan khudu akan Allah Ta'ala. Menundukkan mata. Kalau nak bersahabat dengan Allah, nundukkan mata. Jangan banyak nyingok yang aneh-aneh. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Harus kalau kita ingin bersahabat sama Allah, tundukkan mata. Jangan nyingok yang lain-lain. Jangan nyingok yang aneh-aneh. Apalagi sampai melihat aurat-aurat perempuan. Nanti hatimu gelap. Satu kali memandang yang bukan haknya, maka hatimu akan ada titik hitam nempel di hati. 2 kali mandang, titik 2. 3 kali mandang, 3. Terus banyak. Semakin banyak mandang yang bukan milik kita, banyak titik-titik. Lama-lama hitam semua hati kita, gelap. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bersahabat dengan Allah. Yang pertama itu kata Imam Ghazali, adabnya itu kalau kita ingin bersahabat dengan Allah itu seperti itu. Pertama, tundukkan akan matamu, khusyuk, supaya khusyuk dan khudu dengan Allah. Kedua, menghimpunkan himmah. Apa itu menghimpunkan? Mengumpulkan himmah, keinginan yang kuat. Ya, ini menghimpunkan cita-cita kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa tafakkur pada kebesaran Allah Ta'ala dan azimnya, agungnya, dan mengagungkannya, dan jangan membanyakkan memikirkan akan yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala dunia dan kemuliaannya, dan senantiasa hadir hati beserta Allah. Hebat tak? Himpunkan hati kita ni, ada keinginan yang kuat dengan Allah. Allahumma anta sahibus sabar bil khair, Allahumma anta sahibus sabar. Ya Allah, engkau adalah temanku, sahabatku. Kita sebut terus. Jadi Allah jadi teman kita.
Oh, wali kita jadi wali Allah gitu. Ya tak? Kalau kita bisa seperti itu terus. Yang ketiga, mengekalkan akan diam. Oh, diam itu termasuk. Wajarlah kalau wali-wali itu banyak diam. Ya. Mengekalkan akan diam daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah kepada agama, karena sabda Nabi SAW, alaika bitulis sumti fa innahu matradatul lisyaitan. Hendaknya engkau lazimkan sifat diam terus menerus. Maka karena bahwasanya diam itu menolakkan daripada setan. Setan itu takut dengan orang yang diam. Tak kalah marah setan. Masya Allah, rupanya itu hikmahnya diam. Banyak diam wajarlah buya saya dulu diam tak banyak ngomong buya saya. Rupanya ini ajarannya diamal kemudian. Tidak banyak cerita hana hene. Jangan besak kelakar ujung Palembang tidak. Sana nak kelakar, sini nak kelakar, sana tak jual obat baik. Kalau orang jual obat masih mendingan, obatnya laku boleh duit. Ini boleh duit itu banyak banyak omongan baik, tak? Panjang ke tali kelambu kata orang, tak? Nah, jangan, ya. Kita belajar mulai sekarang diam, jangan terlalu banyak bicara. Ini hadirin sekalian, masya Allah. Yang keempat, senantiasa mendiamkan akan segala anggota daripada yang sia-sia, karena diam anggota itu melazimkan akan khusyuk hati dan huduk dan hadirnya hati kepada Allah. Termasuk juga bukan diam maksudnya diam lisan, diam yang lain juga maksudnya. Jangan banyak ego kesana kemari. Ya. Ada hal yang penting baik kita kena kesana. Ya tak, berkunjung kepada ulama boleh. Jangan nak jalan sana, jalan sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Maksudnya itu dikurangi. Ya tak? Ya, berjalan yang kira-kira tak ada manfaatnya dikurangi. Diam juga anggotanya, bukan diam lisan saja, tapi diam juga anggota. Kakinya jangan banyak ikut nak sana kemana. Ya tak? Tapi kalau kita refreshing boleh baik. Refreshing ya tak? Kena refreshing sekali ya tak? Kalau tidur boleh, kalau tidur lihat sungai, boleh. Sambil tafakur melihat sungai, ya tak? Karena masjid Laung Kidul itu harus pinggir sungai. Itu tempat saya aja. Kalau nikmat di atas itu, masya Allah. Kapan-kapan bisa cikap di tempat saya, masya Allah. Pak Dai boleh kapan-kapan. Ya tak? Dari hari libur, ya tempat saya. AC-nya dingin, 2 AC. Tempat itu toiletnya di situlah, enggak perlu jauh-jauh turun ke bawah enggak. Di samping di belakangnya ada tempat santai, duduk-duduk, nak ngopi-ngopi. Kita tuh mau masak apa ada, kompornya ada lengkap. Mau dingin ada, mau panas kita tinggal itu aja. Tuang masak air. Ada semua itu orang Mas Kaibet suka nelfon saya. Ustaz Aris, saya kan mau itikaf sana. Kamu harus Aris. Saya datang sana, insyaallah. Pak Ozi, mau Pak Ozi. Masya Allah, nikmat tidak apa-apa itu namanya. Itu tidak apa-apa, itu dalam rangka bergembira, tapi sampai dengan mengingat Allah. Bukan gembira habis-habisan seperti ke Bali itu nyingok-nyingok bule-bule apa dia gawe ya kan. Itu ini bergembira tapi masih koridor di rumah Allah. Enggak apa-apa itu. Nih nambah nikmat itu balikin. Mana kira-kira? Ya. Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, menyegerakan mengerjakan segala yang diperintah Allah. Jadi kalau kita ingin bersahabat kepada Allah, menyegerakan, jangan nunda-nunda. Ada waktu sholat jangan nunda-nunda. Ya dah. Jangan sudah azan masih nyantai-nyantai. Ya dah, tidak segera menuju panggilan Allah. Itu namanya kita tidak bersahabat. Yang keenam, menjauhkan akan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala atas jalan yang dengan jalan yang bersegera.
Jauhkan secepatnya. Ya, apa yang dah tahu. Yang ketujuh, jangan i'tirad atas qadar Allah. Berpaling maksudnya i'tirad itu. Jangan kau berpaling atas qadar Allah, takdir Allah dan qadanya. Yakni apabila engkau lihat suatu perbuatan, jangan engkau sangkal dengan, jangan engkau tegur dengan hatimu, dan hanya sesungguhnya serahkan semuanya perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Melainkan jikalau perbuatan itu menyalahi akan syarak, maka jika ada manfaat pada mengingkarinya, maka engkau tegur dengan lidah jua. Dan jika tiada memberi manfaat, maka itu diam daripada mengingkarinya. Itu lebih baik daripadanya. 8, mengekalkan akan zikir dengan lidah dan dengan hati seperti yang telah disebut bicara zikir itu pada bab yang ke-6. Allah nyebut Allah biasa tu. Duduk nyantai nyebut nama Allah la ilaha illallah, bilang tasbih. Biasakanlah dari sekarang. Yang ke-10, melebihkan dan memilih akan Allah daripada segala makhluk dan daripada segala yang lain daripada Allah. 11, putus asa daripada makhluk, yakni jangan engkau berpegang kepada makhluk pada sekalian hajatmu, karena makhluk itu tiada memberi mudarat dan hanya semata-mata manfaat, dan mudarat itu daripada Allah. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Jangan berpegang teguh dengan makhluk, dengan orang, sekalipun orang itu orang yang majikanmu, jangan. Majikanmu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Hanya Allah saja yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Ini hanya sekali. Ke-12, khudu', yakni menghinakan diri di dalam hatinya karena takut akan Allah Ta'ala dan karena hebatnya akan Allah Ta'ala. Ke-13, pecah hati karena malu akan Allah Ta'ala. Pecah hati maksudnya hati itu memang hancur, ada rasa malu akan Allah Ta'ala. Ke-14, diam daripada membicarakan usaha-usaha akan kehidupanmu, daripada rezekimu, karena percaya dan berpegang engkau dengan akuan Allah Ta'ala bahwasanya Ia yang memberi rezeki akan sekalian hambanya, dan karena tawakal atas anugerah Allah Ta'ala bagi hambanya, karena telah engkau ketahui dengan sebaik-baiknya bahwa memilih Allah Ta'ala akan dikaukan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Jangan kita menceritakan keberhasilan kita. Saya punya ini. Padahal itu semua dari Allah. Jangan kita ceritakan. Tidak ada yang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah semua beri rezeki, Jadi yang beri rezeki ini Allah. Imam Ghazali rahimahullah berkata, wa hadza kullu yanbaghi ayyakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharika fa inna adabu suhbah ma sahibi la yufarikuka wal khalqu yufarikuna fi ba'di awqatika. Artinya, dan segala adab beserta Allah Ta'ala ini seyogyanya bahwa adalah engkau ingatkan akan Dia pada segala malam dan siangmu, karena bahwasanya segala adab yaitulah adab bersahabat beserta sahib, yakni beserta Tuhanmu yang tiada bercerai. Ia akan dikau seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah menyertaimu di mana saja kamu berada. Inilah firman-Nya. Kenapa? Dalilnya. Allah itu menyertai kita di mana saja kita berada. Apalagi kita sebut Allah akan duduk bersama kita. Ana jalisu man zakarani dalam diskusi. Masya Allah. Ini sudah selesai bersahabat dengan Allah. Berikutnya pasal fi adabil alim. Yaitu pasal yang menjelaskan adab orang yang alim. Dan adab-adab orang yang alim itu ada 17 perkara. Pertama, ihtimal, yakni menanggung suatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid dan daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia.
yakni hendaklah orang alim itu bersifat dengan sabar pada sesuatu yang datang kepadanya daripada segala yang menyusahkan akan dia, dan jangan lekas memarah ia akan muridnya itu. Ini untuk orang alim, untuk ustaz. Ini adab ustaz. Ustaznya jangan kesel maksudnya dengan murid-murid yang nyusahkan. Masalah guru lah. Murid yang ada yang nyusahkan, ada yang minta alam, kita layani semua. Namanya kita orang yang ngajarkan ilmu ini harus sabar hadapi masyarakat. Ya dah. Jadi intinya itu orang alim itu dia harus melayani umat. Melayani umat. Kalau dia mau diberikan takzim, orang ngagungkan dia, melayani umat. Jangan dia minta layani. Jadi kiai tidak melayani umat. Tidak. Jangan minta dilayani, minta dihormati. Kiai Morogan pergi kemana-mana. Sekarang lihat hasil. Kiai Morogan dimuliakan orang. Orang pada datang semua. Walaupun dia sudah meninggal dunia, orang datang. Kiai, kami datang. Kiai. Oh, nyebut semua di makamnya. Kiai, kami sudah lama Kiai tidak datang sini. Rasanya apa namanya itu? Ada terutang Kiai kalau tidak datang. Bayangkan, masa orang sampai ngomong begitu? Kenapa kok orang itu seperti itu? Karena dulu Kiai Morogan suka melayani umat. Sekarang dia dibalikkan. Allah jadikan orang. Ini dia apa namanya? Seolah-olah orang itu berutang budi. Seolah-olah begitu ya. Padahal memang sudah begitu, memang sudah apa namanya itu sudah jadi sudah jadi sunatullah. Kalau kita melayani orang banyak, nanti suatu saat Allah agungkan, Allah besar kita. Banyak-banyak melayani umat. Apalagi seorang ustaz. Ini adab ustaz. Nanti adab muta'alim, adab murid baru. Sudah itu adab anak kepada kedua orang tua. Sudah itu adab bersama sahabat temannya. Seorang yang bersahabat dengan sahabatnya, adab bersama-sama kita. Diajarkan semua dalam kitab ini. Lengkap semua dalam kitab ini. Jadi kalau kita ngamalkan kitab ini sempurnanya, baru khotimah, penutup fi adabis suhbah ma'al ma'arifi wa il ma'arif min umumil muslimin, yaitu menyatakan adab bersahabat serta orang yang berkenalan dan orang yang tiada kenal, bersahabat juga dengan orang yang tidak kenal maupun yang tidak kenal. Bagaimana? Umumnya orang muslim. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua akan memberikan kepahaman, memberikan hidayah kepada kita semua dengan kita membaca kitab ini. Amin. Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan kifarul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas La haula wala Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi as-salatul qa'imah. Hadi sayyidina Muhammad rasulul fadilah. وشرف الدرجة العالية رفيع بعث مقام محمود الذي وحده إنك لا تخلف الميعاد. ارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله ما شاء الله. Alhamdulillah ya Allah. Khalis. Soleh. Soleh. Allah. Bismillah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله ربي يغفر له. الله Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله.
Allah 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 At-tahiyyatul mubarakatus salawatu Assalamu alayka ayyuhan nabiy Assalamu alaykum Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'azarna bihi naf'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma bis sudur inna rabbahum bihim ya
يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam barak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh وَأَنَّ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. يَا لَطِيفُ يَا
الرحيم